sebagai salah satu dari sekian banyak umat Islam yang peduli dan cinta terhadap Islam, ini perlu sebenarnya sadar kita ya, kita umat Islam harus sadar. Kalau dalam kesadaran di sini kita gimana caranya membangun kesadaran umat Islam secara bersama-sama. Sehingga umat Islam itu mandiri. Umat Islam tidak tergantung dari pinjaman-pinjaman misalnya dunia barat dan lain sebagainya, hutangan-hutangan itu ya. Tidak perlu umat Islam itu. Kalau umat Islam itu mandiri, misalnya bisa mengemas ekonomi sendiri. Bagaimana di kalangan umat Islam ini hanya bergaul dengan umat Islam, misalnya dalam dunia bisnis, bagaimana caranya umat Islam itu berbisnis dengan sesama muslim. Entahlah itu bisnis secara langsung atau secara online, tapi benar-benar membangun masyarakat yang islami. Ini luar biasa. Contoh misalnya ada orang yang mempunyai tanah besar, maka dibangun perumahan real estate gitu ya. Kemudian ada aturan main yang boleh membeli rumah yang saya jual ini adalah khusus muslim, maka ditulisi ini adalah perumahan muslim. Andai kata umat Islam itu peduli semacam demikian, insya Allah umat Islam tidak akan terjajah. Umat Islam akan kuat. Nah, masalahnya sekarang nggak ada begitu. Masalahnya umat Islam itu ya banyak yang sembrono atau sembarangan ya, asal beli, asal ini dan lain sebagainya. Tapi kalau umat Islam ini kan masya Allah ya, yang saya tahu, saya pelajari, saya lihat, saya cermati itu sebenarnya umat Islam itu kreatif. Jangankan membuat seperti handphone dan lain sebagainya. Ini kalau pakar-pakar Islam seluruh dunia ini berkumpul ya, kemudian membuat gerakan-gerakan mulai dari penemuan-penemuan yang terkait dengan alat-alat modern, saya yakin bisa. Walaupun caranya pertama mengadopsi dalam satu produk milik orang non-muslim, tapi kemudian dikerjakan sendiri, sehingga perekonomian Islam itu benar-benar sirkulasinya khusus milik umat Islam seluruh dunia. Juga dunia perbankan misalnya, andai kata umat Islam ini sepakat tidak menggunakan bank-bank yang di luar konteks keislaman, wah ini luar biasa, kekuatan ini sangat ditakuti oleh dunia. Karena itu dunia tidak mau umat Islam bersatu. Kalau umat Islam bersatu dalam segala aspek kehidupan, sudah hancur itu, non-muslim itu hancur. Masalahnya kan kita umat Islam belum bisa bersatu, belum bisa menyadari fulan kawanku ini, saudaraku ini mempunyai misalnya kemampuan memproduk alat ini, kemudian disuplai oleh orang-orang yang kaya misalnya. Ini kan belum. Sehingga apa? Umat Islam ini secara parsial saja hidupnya, terpotong-potong, terpisah-pisah, terpecah-pecah, sehingga kekuatan Islam tidak bisa kuat, tidak murni lagi. Itulah yang terjadi. Karena itu saya sangat berharap suatu saat Islam di muka bumi ini akan bisa menyatu dengan segala macam produk yang dimiliki umat Islam, apapun dalam bentuk, dalam kehidupan bermasyarakat, ini Islam akan bisa jaya menyatu dalam konsep yang sama, yaitu dunia Islam. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan cita-cita yang semacam ini bisa terwujudkan. Allahumma amin.